ibu-ibu supaya masuk aja ke halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hendaknya termasuklah kita orang yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Pada malam hari ini bahasan kita adalah mengenal Rasulullah dan akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Misbahul Taib yang nantinya dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, 2 hari lagi Islam sudah memperingati lagi kelahiran Rasulullah. Maka sebelum orang membicarakan, kita bicarakan dulu. Pada diri Muhammad ada 3 fungsi. Pertama, Muhammad sebagai Rasulullah. Kedua, Muhammad sebagai kepala negara. Kalau kepala negara berarti yang dipimpin bukan Muslim saja. Ada Yahudi, ada Nasrani di Madinah. Yang ketiga, Muhammad sebagai orang Arab yang tak bisa melepaskan diri dari kebiasaan bangsa Arab, dan bagi kita tidak wajib mengikutinya. Kalau orang Arab satu kambing makan 4 orang, tak wajiblah kita menghabisin 4 orang, karena itu memang makan orang. Jadi ada yang dari budaya orang Arab pakai baju Arab, ya itu biasa. Tak mungkinlah Nabi Muhammad pakai baju kopri. Kan yang penting yang mana yang auratnya. Yang banyak dibicarakan orang adalah Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi sedikit orang bicara Muhammad sebagai pemimpin bangsa. Maka dalam Al-Quran ada ayat ya qaumi, wahai bangsa. Kalau ada kata-kata qaumi berarti masuk dalamnya semua bangsa Arab, baik Muslim atau bukan. Tapi kalau ummati baru umatku. Nah, kalau umatku berarti yang Muslim saja. Saya melihat memang setiap pemimpin itu dari kecil sudah ada tanda-tanda. Maka demikian juga Muhammad itu yang dikenal di irhas. Dalam bahasa Arab, bahasa tauhid irhas. Ada kekuatan supranatural yang dikasih Tuhan. Sudah ada tanda-tanda kecil dia. Tapi malam hari ini tak mungkin kita uraikan begitu luas. Tapi ada satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, baik dia sebagai Rasul atau sebagai pemimpin bangsa atau sebagai manusia Arab. Sifat yang sangat hampir tidak mampu dilakukan orang. Sifat amanah.
Amanah dari akar kata amanah, tambah ta marbutah di amanah. Aman memiliki akar kata yang sama dengan iman. Amanah yu'minu iman, bentuk perfect itu iman. Seolah-olah Allah ingin mengatakan yang mampu mengemban amanah hanya orang beriman. Orang yang beriman, orang yang mampu mengamankan dirinya, mengamankan keluarganya, mengamankan tanggung jawabnya, dan mampu mengemban amanah. Jadi akar kata sama, akar kata sama. Baru seseorang kita katakan amanah setelah terbukti. Sama seperti katakan dia bersyukur, bisa kalau kita lihat ada nikmat. Tapi kalau dia bala di hidup, dia akan bersyukur. Baru kita katakan seorang itu sabar, dia mau betul-betul menghadapi musibah. Kalau tak ada musibah, mana dicobanya? Maka demikian juga amanah seorang itu kita lihat, tapi tidak apa. Amanah yang paling berat itu bukan amanah dari Allah, amanah manusia. Ini pekerjaan yang paling berat. Amanah yang dibebankan oleh manusia. Amanah pertama yang diberikan kepada Muhammad usia 10 tahun jadi pengembala kambing dan domba. Amanah itu diberikan oleh pamannya Abu Talib. Karena Muhammad ingin jadi mandiri. Bapak bayangkan 8 tahun dia mengembala kambing dan domba. Orang Arab buat pernyataan, tak ada domba yang mati, tak ada yang sakit, tak ada yang hilang. Kenapa? Karena pengembalanya amanah. Itu dia masalahnya. Kenapa domba tak ada mati, tak ada hilang, tak ada? Karena pengembalanya amanah. Umur 18 tahun beralih profesi dari seorang pengembala menjadi seorang bisnismen, pedagang, membawa barang milik Khadijah dari Mekah menuju ke Syam. Syam waktu itu gabungan beberapa negara. Syria itu Syam, Yordania dan Lebanon itu semua negeri Syam. Khadijah sebagai owner yang punya barang itu, orang kaya, membuat pernyataan yang menonjol pada Muhammad bukan bisnismennya, tapi amanahnya. Keuntungan yang aku dapat karena dia seorang bisnismen yang amanah, bukan karena dia profesional. Banyak lain yang lebih profesional dari Muhammad tapi tidak amanah. Berani jauh sekali di seorang pengembala jadi pedagang. 7 tahun jadi pedagang. Akhirnya dia berhenti Muhammad jadi pedagang, minta berhenti di Khadijah. Betapa susahnya Khadijah waktu itu. Dia khawatir kalau Muhammad membuat perusahaan baru di saingan. Maka dia memberanikan diri melamar Muhammad menjadi suaminya pada pamannya Abu Talib. Ini menunjukkan lamaran itu tidak mesti harus laki-laki. Orang Minang juga macam begitu, Minang laki-laki kan, perempuan Minang kan. Karena Muhammad dipinang oleh, tapi pinangan itu tidak bisa syariat karena itu terjadi sebelum Muhammad jadi Rasul. Apa saja yang dilakukan Nabi sebelum dia jadi Rasul belum menjadi syariat. Itu perlu kita ketahui ya. Belum jadi syariat. Baru jadi syariat setelah dia jadi Rasul. Karena perlu diingat dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh pada Rasulullah itu menjadi teladan, bukan pada Muhammad. Kalau Rasulullah berarti setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
dilamarnya Muhammad oleh Khadijah karena dia kepingin mendapatkan suami yang amanah. Berpindahlah dari bisnismen yang amanah menjadi suami yang amanah. 2 tahun setelah menikahnya Khadijah, lahir anak, berubah jadi ayah yang amanah, yang mampu memberikan rasa aman di hati anak-anak dalam menghadapi masa depan. Mula-mula pengembala amanah, kedua di pedagang amanah, ketiga jadi suami yang amanah, keempat menjadi ayah yang amanah. Ya kan? Menjelang usia Nabi 40 tahun, itu sudah globalisasi di Mekah dan banyak orang luar sudah masuk ke peradaban Romawi dan Persia sudah masuk. Maka Muhammad tidak mampu menerima hatinya di keadaan yang baru itu. Dia pergilah ke Jabal Nur, tinggi sekali Jabal Nur. Tapi yang menarik, karena sudah beberapa kali hilang, Khadijah ikut di belakang. Khadijah waktu itu sudah usia mendekati 55 tahun, Muhammad 40 tahun. Coba Bapak bayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh perempuan yang sudah 55 tahun bisa naik Jabal Nur. Atlet saja pun tidak tahan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Khadijah II bisa naik ke Jabal Nur, dan waktu itu masih sangat curam, tidak seperti sekarang. Maka ulama-ulama sufi mengatakan kekuatan yang mampu menggerakkan seseorang melakukan pekerjaan berisiko tinggi, tidak takut mati, hanya 2. Pertama, kekuatan iman. Kedua, kekuatan cinta. Cinta seorang istri pada suami, dia ingin tahu apa yang dibuat Muhammad di atas Jabal Nur itu. Maka sekarang kita lihat cinta anak kita pun boleh apapun lakukan, mati bunuh dia. Di waktu tiba Khadijah di atas Jabal Nur, Muhammad tak ada lagi. Yang ada di depannya dia batu, bertumpuk batu besar. Mengintiplah dari luar, rupanya Muhammad di dalam Jabal Nur, sedang menengadahkan tangan di atas kepalanya, meletakkan kain putih mirip seperti yang dilakukan oleh orang sedang suluk. Berapa oleh tempat suluk ada kain putih, tidak dilakukan oleh Muhammad di Jabal Nur. Dari luar dua, Khadijah menegur, "Ya Muhammad, aku tidak mau ditinggalkan sendirian. Anak-anak kehilangan kamu, masyarakat menanyakan kamu, ayo kita pulang." Dari dalam gua itu dijawab oleh Muhammad, "Darni wahida, tinggalkan aku sendirian." Berarti dalam hidup ini ada saat-saat seseorang tidak mau diganggu siapapun, menjadi ketenangan. Profesor Abdul Halim Mahmud mengatakan, di saat jiwa Muhammad mencapai puncak kesucian, sudah bertemu dengan Tuhan, baru Allah menegur dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru menjadi rasul yang amanah. Berpindahnya 40 tahun belum kamarnya, baru pindahnya rasul. Berarti ayat-ayat Tuhan itu baik dalam Injil atau Taurat atau Al-Quran belum bisa masuk dalam hati penerima sebelum bersihkan hati itu. Hal yang sama dirasakan seperti itu oleh Nabi Musa AS. Di waktu Allah memanggilnya ke Sinai, setelah 40 malam berada di Sinai, di saat jiwa Musa mencapai puncak kesucian, baru Allah menegur dengan 10 commandment, 10 pesan dan perjanjian lama. Berarti kan sama dengan perjanjian itu. Dengan turunnya Iqra itu berarti Muhammad pindah dari seorang ayah yang amanah
menjadi rasul yang amanah. Karena kita lihat amanah tadi, setelah itu dia berdakwah ke kemari, dia jadi mubalik yang amanah, menyidai pendakwah yang amanah. Maka ada istilah tabligh, sedikit amanah tabligh, ya kan? Jadi mubalik ya. Setelah 5 tahun bertabligh, berdakwah ke kemari, Muhammad melihat tidak ada hasil. Dan memang sampai sekarang sistem dakwah dengan tabligh kurang hasil dibanding dengan sistem pendidikan. Karena tak ada evaluasi, tak ada ujian kan. Ketemulah Muhammad dengan seorang sahabatnya yang agak kaya, namanya Abil Arqam. Kata Abil Arqam, ya Rasul, kasihan aku melihat kamu dikejar sana kejar kemari. Ada rumahku dalam tanah, tidak ada orang tahu. Ambillah untuk kamu tempat kamu bersembunyi. Muhammad mengatakan, buat apa aku selamat kalau bibit iman tak selamat? Maka dirubahlah oleh Nabi rumah dalam tanah itu menjadi madrasah pertama, bentuk asrama, dan diabadikan nama yang punya rumah. Maka sudah Arqam. Arqam nama yang punya rumah itu yang mewakafkan dar rumah. Berarti sekolah pertama yang dibawa Rasul sekolah berasrama, boarding school, sama dengan pesantren sekarang. Tidak boleh pulang. Istilah Abu Bakar belajar Islam, istilah Umar masuk Islam, istilah Ali bin Abi Thalib mendapat gelar Babu Madinatul Ilmi, semua mereka alumni dalam. Dari mubalik yang amanah, Muhammad beralih jadi guru yang amanah. Kan jadi guru dia. Baru ada kader militan sekitar 82 orang, itulah yang jadi muhajirin, yang hijrah ke Madinah. Kemudian terpaku, itulah jadi muhajirin. Itulah orang awal-awal masuk Islam. Maka saya katakan ratusan ribuan bibit disemai Nabi jadi 80 orang itu Nabi. Apalagi kita, kalau ada madrasah di kebun muri 200 jadi 20, udah hebat kali, dari 10% itu udah hebat kali itu. Nabi ribuan yang jadi 80 orang. Dengan alumni dalam Alhamdulillah Muhammad hijrah. Dia berperan sebagai seorang guru. Sudah lari ke Madinah masih dikejar sekarang. Di perang Allah memberi izin kepada Muhammad memberikan perlawanan. Lahirlah perang Uhud, Khandaq, Badar. Ini artinya apa? Muhammad pernah jadi jenderal yang amanah. Dari guru di jenderal. Setelah habis peperangan menang semua, Muhammad diangkat oleh orang Madinah menjadi kepala pemerintahan, presiden yang amanah. Mulai pengembala kambing dan domba yang amanah, pedagang yang amanah, suami yang amanah, ayah yang amanah, kemudian menjadi rasul yang amanah, kemudian jadi mubalik yang amanah, jadi guru amanah, jadi jenderal amanah, akhirnya kepala negara yang amanah. Hanya satu kata kuncinya, amanah. Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Baru bisa kita katakan. Kalau tugas Rasulullah, dia tabligh, menyampaikan yang merasakan Tuhan. Tugas sebagai kepala negara terdapat di surat Quraisy, at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ini tugas kepala negara, tugas gubernur, tugas bupati, tugas wali kota. At'amahum min ju', memberikan makanan atau sumber makanan kepada rakyat yang dipimpin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, mereka tidak tahu.
Sekarang makan payah, ketakutan di mana-mana. Ini tak berfungsi itu. Indah juga pemerintah itu, bukan ngurus orang salat tuh. Ya kan? Tugasnya memberikan sumber makanan bagi pekerjaan, ilmu pengetahuan, dan memberikan rasa aman. Ini yang terjadi. Jadi sifat amanah itu saya katakan suatu sifat yang sudah langka sekali itu, barang langka. Saya ceritakan satu peristiwa menarik yang membuat Umar bin Khattab dengan sangat keras hatinya menangis. Ada kelebihan Umar bin Khattab, dia suka melakukan inspeksi lapangan serta diangkat menjadi khalifah. Dia sering kadang-kadang tak pulang-pulang di lereng gunung Mekah mana dikelilingi dia cari umat. Sekali ketemulah dengan seorang anak umur usia 10 tahun, kerjanya pengembala kambing dan domba. Anak itu tidak tahu siapa yang ucapkan salam pada presiden. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum putraku. Waalaikumsalam. Ya biasanya mengembala kambing. Ini ucapkan salam Umar bin Khattab. Umar mengatakan, nah, aku musafir, kamu wajib membantu saya. Bapak, apa yang perlu saya bantu? Jual seekor kambing kepadaku. Upaya dengan harga mahal, aku lapar mau makan. Anak tadi mengatakan, ini kambing orang, saya tidak bisa jual, bukan milik saya. Allah, kata Umar, kan tak dilihat oleh majikanmu. Ratusan kambing jual satu aja, kenapa? Kau buat sedikit darah, katakan pada majikan makan serigala, kan tidak marah dia hilang satu. Anak tadi menjawab, fa'aina Allah, di mana Allah itu? Seolah-olah anak itu ingin mengatakan, kalau majikan saya tidak melihat saya jual kambingnya, apakah Allah tidak melihat? Kan itu pertanyaannya. Kalau majikan saya tidak melihat saya jual kambing dia, apakah Allah tidak melihat? Seolah-olah anak itu ingin mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersamamu di mana saja kau berada. Menetes air mata Umar. Anak usia 40 tahun, status budak, sudah tahu arti amanah. Sila amanah, sila utama yang dimiliki oleh pemimpin. Siapa majikanmu, kata Umar? Ada. Digendong oleh Tadil Umar, dibuat rumah majikannya, ditawarkan dia biar aku beli. Anak ini protes, saya tidak mau merdeka Pak. Ini menunjukkan masa Rasul, masa sahabat, banyak orang yang tak kepingin merdeka. Kenapa tak kepingin merdeka? Majikannya baik-baik, adil, lemah lembut. Nanti kalau saya merdeka, di mana cari kerja? Kan waktu saya budak, ada yang jamin hidup saya. Kata Umar, aku presidenmu, Umar bin Khattab. Aku akan kasih makan kamu. Kenapa? Pertanyaan yang mau tanyakan padaku, fa'inallah, tak pernah ditanyakan siapapun. Di mana Allah itu, Pak? Itu pertanyaannya. Kata-kata itulah yang menyebabkan kamu ketahuan merdeka di dunia dari status budak, dan itulah yang menyebabkan kamu merdeka dari api neraka nanti. Dibawa oleh Allah. Itulah fa'aina Allah, di mana Allah yang kau tanyakan kepadaku? Itu yang menyebabkan kamu merdeka. Nanti uang Baitul Mal akan dimakan kamu. Apa kata Umar? Pantas kambing domba ini selamat karena pengembalanya adalah anak yang amanah. Rakyat Madinah ini pun akan selamat kalau pengembalanya Umar bin Khattab yang amanah. Indonesia ini akan aman juga apabila pengembalanya presiden yang amanah. Ini tidak ada kata selamat, cuma tinggal Pak Selamat namanya. Nah, ini yang kadang barang yang hilang dan sudah langka. Kemana menjadi? Yang kita takut
itu sudah diambil oleh non-muslim. Amanah itu paling-paling dia tidak amanah dengan Allah, tapi dengan kemanusiaan tidak amanah dia. Nah, kemana mencari yang sifat barang yang hilang? Maka pada waktu kawan-kawan saya tamat yang saat di Kairo, merangkai ke Amerika, ada yang merangkai ke Perancis dengan doktor. Intinya pada guru kami, Bro, macam mana itu banyak dari orang kafir kami dapat. Boleh tak kami pakai teori-teori itu? Dijawab, al-hikmatu dhallatul muslim. Hikmah yang kamu dapat dari non-muslim, ambil saja, anggap barang yang hilang tentang Islam. Karena banyak di dunia Islam yang dicuri mereka waktu dari perang mulai masa Andalus. Itu waktu perang Irak dan Amerika yang baru ini, ratusan ribu ton dibuat dari buku diproduksikan dari kertas pada itu jumlahkan luar biasa ini. Jadi banyak barang yang hilang. Kalau dibuat emas bisa jadi, kalau dibuat ini saya bayangkan satu buku tulis seorang ilmuwan sampai 30 jilid, satu jilid 400 halaman. Berapa habis umur yang itu aja hilang. Ada masih dalam bentuk manuskrip yang masih tertulis tangan seperti kita. Itu mahal sekali harganya. Masih tertulis tangan. Jadi yang sudah hilang sekarang pada pemimpin kita, ingat ya sila amanah itu. Di mana letak sila amanah? Pada Pancasila. Jadi kalau sudah hilang amanah bukan Pancasila, pantang sila. Sila itu. Ini yang pertama. Kalau sedikitnya itu kejujuran, kebenaran, ini relatif. Karena ada tempat-tempat yang boleh bohong. Jadi kalau ibu bohong, bolehlah 3 tempat. Yang pertama kata Rasul boleh bohong. Di mana? Dalam peperangan. Al-harbu khid'ah, perang penipuan. Maka jangan bawa kali orang dibutuhkan dalam perang. Jadi kita tahu itu dulu. Kalau simpan AK-47 gitu. Maka setiap peperangan wajib bohong. Al-harbu khid'ah katanya. Yang kedua, islahi dzatil bain, mendamaikan dua kelompok yang berkelahi. Ini boleh bohong untuk mendamaikan. Kawin orang Aceh, orang Minang, dua-dua mempertahankan adat. Laki-laki tak pandai bohong, korban jangan pengantin. Bahasa bohong yang menjadi orang kawin. Yang ketiga boleh bohong dan dulu tidak belajar pandai. Orang yang banyak istri, yang hidup pandai juga bohong. Kemana-mana dia pergi Kuala Lumpur satu tidak ada nomor 9. Ya, pasti itu. Dan itu digunakan darurat untuk mempertahankan kebutuhan masyarakat. Ada mahasiswa saya Pak Mujid nakal kali dia. Anak aku musuh, saya tanya, ada satu orang bapak kawin 2 istrinya. Ini menjadi keadilan ya, kamu ucapannya. Istri satu udah tua, udah besar-besar anaknya. Satu lagi istri muda, kecil anaknya. Macam mana cara pulang? Apa semalam? Oh tidak Pak, harus pulang sering pada yang muda, karena tak ada yang jaga. Dan yang tua kan ada yang besar jaga dia. Kacau juga kan dengan. Karena dia melihat betul keamanan. Nanti kalau jarang kita punya muda dibuat dari orang lain. Maka susah arti keadilan itu. Keadilan dalam otak manusia selalu benar. Jadi ujungnya keadilan Allah juga. Macam mana diajar Allah itulah yang adil dulu. Macam mana Allah tentu. Maka setiap hukum yang telah diturunkan oleh Allah itulah yang paling adil. Dan keadilan yang seperti itu semua dituntut keadilan pada zahir. Di batin tak ada yang mau.
Nabi Muhammad pun tak mampu berlaku adil. Apa buktinya Muhammad tak mampu berlaku adil terhadap istrinya? Menjelang wafat Muhammad, dia menangis, dia menangahkan tangan, dia ya Allah, hadza qasamu, inilah kemampuanku berlaku adil terhadap istriku. Jangan kau siksa aku apa yang aku tak mampu, tapi kamu mampu. Yang tak mampu, hatiku sangat cinta pada Aisyah, tapi pemberian sama dengan istri yang lain. Berarti yang dituntut adil itu bukan adil pada batin, adil pada saya. Anak kita pun aja ada 5, ada sambil sayang kali kita. Ulang dipilihnya ke kita, lain-lain dia. Macam mana pun lebih sayang dia ni. Maka dari itu hak hibah itu hak orang tua pada anak. Walaupun tak adil, tak perlu hak dia. Ini satu anak melebihkan sedikit, boleh kasih. Cuma bapaknya kurang adil kata apa. Tapi sah hak dia itu. Karena mungkin ada nilai lebih pada anak ini. Tahu dia mensyukuri yang dikasih oleh orang tuanya. Jadi sidik itu masih ada tempat-tempat untuk. Tapi kalau amanah tak bisa. Tabligh itulah menyampaikan. Di mana kata-kata tabligh itu? Usia Nabi tinggal 80 tahun, 80 hari lagi. Di Haji Wida, di Arafah Nabi menyampaikan pidato. Panjang pidato perpisahan. Pada ujung pidatonya Nabi mengatakan, "Fal yuballighul hadirul ghaiba." Hendaklah orang yang hadir mendengar pidatoku ini menyampaikan isi pidato ini pada yang tidak hadir. Pengertian tak hadir termasuk belum lahir. Berarti ada kewajiban dari umatnya untuk menyampaikan. Kenapa tabligh tidak diwajibkan kepada umat sebelum Muhammad? Umat Nabi Musa tak ada kewajiban, karena setiap wafat Nabi ada pengganti Nabi yang baru, ada tugas Nabi selanjutnya. Tapi wafat Muhammad tak ada pengganti, maka tugas umatnya menggantikan dia. Maka kedudukan umat Muhammad sama dengan umat sebelum Muhammad, sama dengan Nabi sebelum Muhammad. Itu sebabnya maka tidak ada tugas umat Nabi sebelum Muhammad jadi mubalik, jadi pendakwah. Tapi kalau umat Muhammad ada tugasnya, karena tak ada Nabi lagi setelah dia. Yang terakhir fatanah. Fatanah bagus artinya, tapi kalau fatanah di nama orang rusak. Kalau sifat bagus, tapi kalau di nama orang kau lihat banyak macam di TV itu. Fatanah juga ada. Fatanah artinya cerdas. Baik cerdas intelektualnya, otaknya cerdas otak Nabi, atau cerdas emosionalnya, mampu bekerja sama dengan orang lain, atau cerdas spiritualnya dalam hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang paling susah sekarang, guru-guru melahirkan anak murid yang seimbang kecerdasan ini. Kadang-kadang ada yang cerdas kali otaknya cerdas, biar dia bukan kurang ajar. Biasanya yang cerdas otak tak cerdas hati, ini nokoh hanya katanya. Yang cerdas hati tak cerdas otak, kena nokoh saja. Yang cerdas hati, otak saja kena nokoh saja katanya. Tapi saya melihat ya, saya suruh anak-anak mahasiswa sudah teliti yang master. Anak yang berhasil itu yang mana? Ternyata hasil penelitian yang berhasil anak waktu dewasa bukan anak yang cerdas otak, tapi anak yang cerdas emosionalnya, pandai bergaul dengan orang banyak. Yang pandai berkawan itu yang berhasil. Yang pandai otak tak pandai kawan tak bisa. Maka yang perlu diajar itu macam mana supaya anak banyak kawan. Itu lebih baik dengan kawan tu. Tapi kalau sendirian
ada semua orang itu. Dokternya pun sama dia. Yang Pak Kasir bukan yang pandai kali, yang banyak kawannya juga. Banyak kawannya dulu yang lain yang datangnya. Maka ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita ulang kesimpulan karena boleh kita lanjutkan dengan panjang cerita. Pada diri Muhammad itu ada 3. Ini jangan dicampur-campur. Pertama, Muhammad sebagai orang Arab tak bisa melepaskan diri dari budaya orang Arab, pada pakaian orang Arab, pada makan orang Arab. Yang kedua, Muhammad sebagai Rasulullah. Berarti Rasulullah tergantung pada wahyu dia. Yang ketiga, Muhammad sebagai pemimpin bangsa. Karena dia kepala negara Madinah yang di dalamnya ada Yahudi, ada juga Nasrani juga. Maka Nabi mengatakan lebih berat menghadapi masyarakat Madinah dan masyarakat Mekah. Walaupun istiamah. Kenapa? Karena di Madinah sudah ada orang-orang yang sudah mendapatkan kitab dari Tuhan sebelum aku dapat. Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah dapat Taurat, dapat Injil, mana dulu lagi habis Al-Quran. Mana payah memimpin. Kalau bapak dicamat, ditempatkan satu daerah, orang gila semuanya. Ada satu lagi intelektual sama orang kampus, mana payah bapak ada beda. Satu orang bodoh semua tak payah pikir panjang, kalau salah saja sapaan lu dengku kita aja. Itu model kan. Tapi orang Madinah macam tinggal dan memimpin orang di kampus. Asik beliau dia tak ada perusahaan. Sebenarnya tu tak ada perusahaan. 10 yang ahli jarak 10 macamnya. Kita pun bingung pening jadi peningkatan. Dalam persoalan agama itu wajib, tak boleh tambah, tak boleh kurang, karena Rasulullah ada. Tapi dalam memimpin negara sudah berubah sekarang. Sekarang hampir tidak ada lagi pemimpin yang mampu menggabungkan dia sebagai pemimpin agama dan negara kecuali di Iran. Yang lain dipisahkan. Ini pemimpin negara jago dalam urusan agama juga. Kenapa? Kalau pemimpin negara dia tidak disyaratkan harus bagus bacaan, bisa salat, dan disyaratkan itu. Tapi yang penting at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Mampu memberikan rakyat makanan atau sumber makanan dan mampu memberikan rasa aman di hati rakyat mereka. Demikian saya komentar. Malam ini pun tak banyak-banyak wafatnya, sudah ada tamu yang menunggu. Sampai silakan. Pertama dalam peperangan. Dalam peperangan. Ketiga suami. Kalau banyak istri boleh bohong sedikit, tidak boleh. Itu tak usah diajak di panitia sudah praktik. Enggak satu pun dibilang istrinya nggak cantik kali katanya. Satu pun yang bilang, padahal enggak begitu cantik. Oh, gitu. Biar masaknya enak. Ada istri bukan tanya saya masalah amanah tadi. Ini macam mana mendapatkannya? Kalau mau diajarkan macam mana mengajarkannya? Macam mana supaya bisa? Kalau kita melihat pada pertanyaan anak kecil pada Umar bin Khattab, ada preventifnya, ada keinginan wahwa ma'akum, Allah ada bersamamu. Di waktu kejadian orang lain tak melihat, ambil Allah kan tahu. Saya berpikir sekali, pejabat-pejabat dah payah sekali kemana-mana disorot oleh KPK, tahu dia apa? KPK ya, apalagi kalau sorotan malaikat, dia tak tahu. Tahu di dunia aja dia bisa disorot, maka apa mau buat?
Ya kan? Yang disebut tak bukan, maka dibilang dan lain-lain. Itu kata Bang Samad pada anak pemilu. Tak tahu dia apa lain-lain. Dia yang baru kena salur. Nanti aku kasih tahu kena. Ujungnya aja udah bisa, apalagi dia kira. Inilah bahwa ma'akum ini paling berat dulu. Dimonitor senantiasa. Ya. Dimonitor senantiasa. Tapi kalau anak kecil Ustaz ditanya, kok bohong bapak aja betul, apa? Nggak jujur, jadi macam-macam tuh. Jadi dilihat, berarti kan ada contohnya Ustaz. Maka pendidikan yang paling besar pengaruh bagi anak-anak adalah dari contoh. Niru itu paling besar. Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Saya tadi kata diusul, Pak, mengajar diusul anak program S3. Kemarin ada tamu di Kuala Lumpur dan nunggu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasbullah Taib yang membahas masalah amanah. Mudah-mudahan dapatlah memudahkan pada kita, dan kepada Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih. Kajian kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.